Go go Power Rangers. Na 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 na. Kenapa ada konten ini? Karena ya mau gimana pun juga Power Rangers itu adalah tokusatsu. Dan nanti juga akan ada di ruang ngobrol. Dan kita udah pernah bahas once and For all. once and always. Once and all. Oke, ya. Oke. Nanti mungkin bahas Forever Red ya. Oh ya, pas zamannya siapa? Wild Force. Nah, Power Ranger versus Super Sentai, mana yang lebih baik? Ini adalah pertanyaan klasik yang mana jawabannya tidak pernah terdefinisikan dengan baik. Kami juga tidak pengen. Ini sama kayak Superman sama The Flash, siapa yang lebih cepat? Ya, beda dong. Kan itu kan selalu dipertanyakan. Gimana? Karena biasanya kalau orang nonton Power Rangers dulu baru nonton Super Sentai, Saya itu. pasti akan cenderung bilang Super Sentai lebih bagus. Oh, ya. Anu ya, ada keseriusan yang lebih di dalam Super Sentai gitu ya. Tapi aku nonton Power Ranger dulu tuh ya khusus di Mighty Morphin sih. Di luar itu kayaknya enggak. Maksudnya aku udah mengenal Sentai lebih dulu daripada Power Rangers. Makanya aku bingung. Aku bilang dulu Power Rangers kok mirip kayak Google Five ya gitu. Aku bilangnya gitu. Kalau aku Power Rangers duluan. Oke. Karena di TV juga maraton. Dari RCTI ke Indosiar. Ada semua tuh. Dan aku ketika kecil gak suka Sentai, Mas. Ginggaman, Ninja Ranger. Sesudah apa sebelum Power Ranger ada? Setelah. Oh. Kan tayangnya itu kan setelah toh. Oke, betul. Ginggaman, Mega Ranger. Kalau nggak salah tayang juga ya Mega Ranger. Tayang RCTI. Car Ranger, Mega Ranger tuh RCTI. Nah, itu kan aku nonton counterpartnya duluan. Jadi deep down-ku sebagai anak kecil aku merasa ini jiplak. Iya, betul sekali. Baru ketika kemudian pas di Jogja akses menuju apa namanya? Tokusatsu tuh terbuka lebar. Barulah aku nonton Time Ranger yang bagus banget itu ya. Car Ranger nonton full. Ya. Wow, itu. Kalau Mega Ranger tuh nggak suka sih. Tapi anak-anak di Indonesia, karena aku dulu nonton Power Ranger juga masih SD, emang appealing sih. Power Ranger? Iya. Buat anak-anak tuh. Maksudku hampir semua serial Power Ranger tuh emang bagus buat anak-anak. Bener, itu dia. Makanya perdebatan Power Rangers versus Super Sentai itu nggak akan selesai. Karena Sentai, karena pendekatannya benar-benar berbeda. Bener, Sentai itu dikasih pendekatan untuk anak-anak. Sentai selalu untuk anak-anak, iya. Tapi anak-anak Jepang dan anak-anak Barat itu dua hal yang berbeda. Betul sekali. Kalau di Barat buat anak-anak, ya buat anak-anak. Barat tuh lebih ke kids sama dengan fun. Kalau di Jepang itu ada nilai disiplin di sana, ada nilai budaya-budaya yang memang udah mengakar tuh. Amerika mana punya budaya? Iya. Nah itulah dia kenapa makanya tidak fair untuk membandingkan untuk memversuskan keduanya. Untuk bertanya mana yang lebih bagus, mana yang lebih mungkin kalau yang agak fair tuh kalau kita Super Sentai versus Kamen Rider. Mana yang lebih works? Itu lebih fair, tapi Power Rangers versus Super Sentai dua-duanya dibikin dengan demografi yang sama tapi budaya yang berbeda. Makanya memang kalau ada yang kemudian bilang bahwa Power Ranger itu Power Ranger nggak lebih dari Super Sentai karena materi originalnya adalah Super Sentai, ya itu fakta. Itu faktanya seperti itu. Kecuali RPM. Pengecualian cuman RPM. Iya juga sih. Iya. Cuman RPM. Iya. Pengecualian ya. Kalau dari segi cerita sebenarnya sebelum RPM ada SPD. SPD tapi mirip, Mas. Iya, tapi ya ini bisa berdebat panjang, tapi SPD itu salah satu hal yang membuat Power Ranger tuh kayak ada jembatan untuk ke remaja dewasa. Iya. SPD itu gitu. Maksudku Mystic Force katanya bagus banget tapi aku nggak nonton. Nggak, maksudku Power Rangers itu selalu akan mengambil elemen dari Super Sentai. Selalu. Kalau nonton Wild Force itu ceritanya copy paste banget. Ya. Time Force juga. Time Force juga copy paste. Bukan nih. Time Ranger. Go-Go 5 juga
Go 5 dan Lightspeed. dan Lightspeed Rescue kan juga tema rescue-nya diambil sama SPD kan juga temanya mirip kan bahwa bahkan Luar ada angkasa, alien-alien. polisi luar angkasa, ya. Tapi kan RPM itu sama sekali berbeda dengan Gonger. Sama sekali. Itu kayak dua serial yang itu cuman minjem footage doang. Ya. RPM tuh beda. Itu nanti pembicaraan lebih berbeda. Nah, makanya Power Rangers tidak akan pernah bisa kecuali RPM, kecuali RPM untuk lebih di atas Super Sentai. Karena minjem footage, minjem mana? Karena antri. Harus selesai dulu sentainya, baru kemudian. Sekalinya mereka bikin super original, kayak apa? Sebenarnya Shinken. Cosmic. Oh, itu mah. Enggak, maksudku itu kan. Sekalinya mereka bikin super original. Enggak dibikin. Enggak ada terusannya. Netflix membatalkan. Ya. Nah, terus yang menarik, Power Rangers itu kemudian berevolusi menjadi franchise. Iya. Kemudian ada film. Ya, yang kemudian berpisah, benar-benar berpisah. Kecuali footage ya. Footage bentuk kostum itu enggak. Tapi semakin modern, semakin sedikit footage yang dipakai. Iya. Gitu kan. Dan adegan actionnya atau fight-nya jadi makin akrobatik. Beast Morpher tuh contohnya. Kenapa itu yang disebut sih jelek? Tapi kan iya mas, itu kan footage-nya makin banyak. Ya. Yang mana sebenarnya Go Buster itu malah pakai It's More Pintar. Iya, itu kan lucu makanya. Itu. Malah Go Buster tuh kayak tribute ke Power Rangers. Apa namanya Beast Morpher kayak aku nggak mau mirip-mirip gitu. Ya. Nah, kemudian penggebraknya memang tahun 94-95 ya untuk Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Fun fact, dulu Mighty Morphin Power Rangers The Movie itu seingatku ya, di surat kabar tuh ada di Kompas atau di mana gitu, nggak boleh tayang di bioskop Malaysia. Ivan Oze ya? Gara-gara Ivan Oze? Morphin. Astagfirullah, kira Padahal ejaannya beda loh. Morphin sama Morphin. Morphin. Karep mulah Malaysia. Tapi Ya, pikir gara-gara Ivan Oze itu kan cukup serem loh mas buat anak-anak. Ya, Ivan Oze itu. Meskipun sekarang tolol. Ya kalau sekarang kita nonton apa sih ini Ivan Oze itu lendir-lendir gak jelas itu. Aku penonton bioskop ya. Pada saat tayang di Indonesia, aku nonton bioskop Mighty Morphin Power Rangers The Movie dan wow, itu mind blowing sekali karena kostumnya armor. Wow. Bagus banget. Siapa namanya Trini Aisyah tuh dari mata harimau itu bisa nyala segala macam itu. Lucu tapi. Lucu. Nggak kalau kita nonton sekarang tuh. Jangan bahas CGI robotnya ya, nggak usah. Nah, kemudian bertahun-tahun kemudian dibikinlah rebootnya yang filmnya itu, yang mana aku nggak akan bilang jelek sih, nggak. Yang barusan Netflix? Bukan. Yang ini yang 2015 atau 14 tuh loh. Kok aku lupa ya, Riz? Yang reboot Power Rangers mas, film Hollywood. Oh astaga, Naomi Scott toh. Itu oke. Itu ya, aku nggak. Mungkin kalau bilang jelek itu karena kita mengumpulkan banyak hal yang menurut kita kok gini sih. Iya, Tapi kalau secara niatan, bahkan wujud wujud Ranger merahnya tuh menurutku oke. Iya. Masalahnya adalah yang lain wujudnya mirip. Iya, sama. Jadi sama. Tapi Goldarnya aku nggak suka. Ya itu emang jelek. Iya. Karena cuma gitu doang. Ritanya bagus. Iya, Ritanya bagus. Malah kayak Hela. Kerasa ya. Tapi maksudnya itu tuh dibikin untuk apa tuh sebenarnya untuk anak muda tuh menarik sekali. Karena mereka pengen bener-bener menjadi franchise mandiri yang mana syukurlah berhasil di komik. Oh ya. Yang mana Super Sentai nggak begitu, Super Sentai itu tiap tahun pakem. Malah komiknya Power Ranger itu Wah, Dan Mora ya salah satu yang menggawangi dulu. Sekarang Dan Mora udah di DC sih. Tapi dulu Dan Mora itu di Boom Entertainment ya. Itu tuh Power Ranger-nya mantap-mantap. Ada yang Mas Henry juga. Yang ini dibagi 4. Jadi yang ini merah, yang ini apa. Wah, aneh tapi sebegitu kreatif dan sebegitu luas yang bisa dilakukan di Power Rangers dan ketemu semua. Iya. Bisa ketemu semua. Dan suka nggak suka Power Rangers adalah MMPR. Udah, titik. Udah itu titik. Itu dia. Franchise Power Rangers bisa bergerak hanya jika MMPR. Selain itu
hanya akan jadi copy pastenya. Iya. Karena Standar. karena MPPR tuh dibilang dia tuh sangat berbeda dengan Zoo Ranger satu. Betul. Kemudian dia mencoba bikin mencoba menggabungkan footage Jepang. dari Ranger dimasukin dengan suite-nya Zoo Ranger itu kan unik sekali ya. Iya, itu susah bikinnya. Maksudnya nyambungin itu tuh susah ini editornya. Setelah itu Zeo ya udah Zeo tuh jadi ya begitu aja. Ya Zeo tuh Ranger versi Ah, Amrik lah ibaratnya kayak gitu. Oh, jangan lupa tahun 2024 juga ada gamenya Mighty Morphin Power Rangers Ritas Rewind. Itu juga bagus banget gitu. Jadi maksudku ya Power Ranger emang udah jadi sih. Udah jadi. MPPR. Terlepas dari Power Rangers secara konstan selalu ingin mencoba berbeda, minimal dengan Battle Laser, minimal dengan Battle Laser yang tiap seri itu mulai dari In Space. Itu selalu ada, yang mana itu ada eksklusif yang nggak ada di Jepang. Makanya itu. Dan robot ternyata ada yang nggak ada di Jepang juga, tapi tidak keluar, seingatku ya, tidak keluar di serialnya, tapi mainan. Oh. Itu ada tuh yang khusus. Yang aku merasa Mas ya, Power Rangers tuh tidak terlalu berusaha menjual mainan, ya nggak sih? Kayaknya enggak. Tapi akhirnya jadi video game, akhirnya jadi kayak gitu. Jadi produk dan tuh komik kan? Jadi komik. Produk turunannya tuh tidak dipacu sedemikian rupa. Ya, karena kecuali MMPR lagi-lagi. Ya, karena mainannya Riz, action figure atau toysnya tuh nunggu dulu Bandai udah ngeluarin apa nih. Oke, labelnya kita kletek, kita ganti logo Power Ranger. Iya, Kan makanya. Gitu dia. Jadi ya. Hasbro mencoba sesuatu yang berbeda tapi sepertinya gagal. Nah, setelah Hasbro serius sekali totalitas di Transformers, Power Ranger-nya Turun. secara merchandising ya, secara Jadi Power Rangers tuh adalah franchise yang kasihan. Udah mah dibandingkan sama Super Sentai itu pasti keok karena kopas. apalagi untuk dari fans-fans baru yang baru muncul Super Sentai. Dia pasti akan merendahkan Power Rangers. Cuman yang kita harus tahu bahwa Power Rangers tuh juga akan berusaha untuk melepaskan diri dari Super Sentai, yaitu dengan movie, dengan yang untungnya komiknya berhasil, untungnya. Betul. Aku pengen banget Koleksi ya. koleksi. Kita belum akan membahas Ya. selama aku belum punya komiknya. Ya oke, kita pinjam punya Mas Henry. Masalahnya yaitu udah nggak ada kan. Iya. Aku tuh udah bilang Mas tak belinya. Stokku tinggal ini, itu kan tidak mungkin ku jual gitu. Aduh gitu. Soalnya nyarinya udah susah banget. Dan tadi Dari sudah bilang Power Rangers itu kasihan. Jangan lupa Power Rangers itu sepanjang masa hidupnya, sepanjang inkarnasinya, itu juga gonta-ganti label distributor. Beneran. Disney pernah, Fox pernah, balik lagi ke Disney, dipegang Haim Saban lagi. Sekarang balik terus habis itu Hasbro. Mau Netflix nggak jadi. Sekarang diambil Disney Plus. Iya. Jadi memang itu, tapi di satu sisi itu menandakan tingkat survivality-nya tinggi sekali. Karena orang tuh udah dapat dengan brand Power Rangers, dan Power Rangers itu brand yang catchy sekali. Sangat. Catchy namanya nggak pernah gagal. Gila Power Rangers tuh. Oh, Power Ranger. Kalau Jogja lagi nulisnya Power Ranger. Nah, iya. Kayak gitu. Semua orang yang pada masa kecilnya melihat Power Rangers akan melihat Super Sentai sebagai Power Rangers. Iya, itu betul sekali. Suka nggak suka, makanya. Seperti halnya orang yang pernah hidup dan tahu persis sedahsyat apa kesatria baja hitam di Indonesia, maka semua yang kostuman baja hitam. Iya, aku tuh gini. Ponakanku itu kan suka banget sama Power Rangers ya. Yang mana? Semua? Gokaiger. Oke. Power Rangers. Pak D. Balik-balikku, lu kayak dari sih senengannya jadi Power Rangers gitu. Padahal yang ditunjuk Gokaiger. Ya, betul. Bukan Mega Force ya, Gokaiger. Ya. Bukan Super Mega Force. Karena apa? Kenapa Gokaiger? Karena maksudku para pembuat baju anak-anak itu juga mempromosikan sebagai Power Rangers. Tapi mereka ngambilnya nyomotnya juga dari Sentai. Iya, karena lebih mudah diterima. Iya. Dan itu juga yang membuat Gokaiger itu memunculkan Super Sentai lain. Bener. Karena komiknya Power Ranger munculin kayak gitu, kita munculin yang di versi live actionnya. Karena Gokai Silver itu Gokai Silver yang diminta berubah sama yang mana? Biru atau hijau? Berubah yang ini dong, otomotif. Oh,
Turbo Ranger apa? Turbo Ranger katanya gitu. Mati, Mas. Astaga. Mudah-mudahan suaraku Oke, kuhidupin ya. Kuhidupin. Nah, diminta berubah jadi Turbo Ranger, dia berubahnya jadi car. Terus karena kan versi Amerikanya Turbo Ranger kan. Power Rangers Turbo. Power Ranger Turbo gitu. Jadi terus kata si yang hijau atau yang biru bukan yang itu, yang mana? Oh, ternyata Kousoku Sentai Tabo Renja maksudnya kocak tuh banget itu gitu. kocak banget. Jadi asik sih. Dan memang Gokaiger itu tier S ya. Tier S. Ya, seperti halnya Jetman, dia tier S. Nanti kita bahas lah, gitu. nanti kita bahas. Oke. Yang jelas Power Rangers kami terasa terkesan membela Power Rangers ya, walaupun nggak gitu suka sama Power Rangers. Tapi untuk sebuah analisa memang harus fair. Iya. Power Rangers dengan bayang-bayang Super Sentai yang begitu besar, seperti kata Mas Bagas, survivability-nya sangat tinggi. Dan didukung oleh RCTI dan Indosiar yang kemudian menampilkan banyak judul. Sementara Super Sentai tidak. Kan gitu kan. Berarti di Indonesia untuk anak-anak, untuk orang tua, nama Power Rangers udah menjadi sinonim dengan 5 warna-warni superhero. Itu yang punya robot gitu. Ya. Sebagaimana belalang baja hitam. Ya. Belalang motor baja hitam. Ya. Itu dia. Baru-baru ini aku nemu fotoku lagi berubah, Mas. Pas masih kecil. Astaga. Lagi gini. Astaga. Lagi berubah. Gini apa gini? Aku lupa. Nanti kita bisa tampilkan di sini ya? Enggak. Oh, di Facebook. Facebooknya ya, kalau Daris. mau lihat di Facebook atau dia. Jadi emang aku dari kecil emang Power Rangers banget. Nah, yang lucu adalah Power Ranger tuh bukan punya batasan ya, terbatas untuk hal-hal yang berkaitan atau hal-hal yang susah sekali disesuaikan dengan USA. The Ranger yang kecinaannya kuat. Tapi Shinkenger bisa sih. Cuman ya nggak kayak gitu. Kan lebih beda kan. Maksudnya kan zaman kan udah berbeda. Betul. Tapi yang jelas The Ranger itu ninja aja dipaksa jadi alien. Alien gitu. Jadi walaupun mereka pakai suit ninja itu aneh banget, sumpah. Nah, suit ninjanya Power Ranger itu kan munculnya di MMPR The Movie tuh. Menurutku pada saat itu aku ngelihat, ini mah keren banget ternyata. Ya, Kaku Ranger-nya udah duluan loh, gitu kan. Meskipun warnanya beda. Lebih bagus Kaku Ranger. Ya, yang Kaku Ranger jelas lebih bagus gitu. Tapi pada saat ngelihat Tommy dan lain-lainnya pakai kostum ninja dan sama-sama bisa berantem tuh kayak kayaknya bisa deh ibuku tak minta jahitin ini gitu. Kreativitas untuk mengotak-ngatiknya patut diacungi hebat banget. Ada beberapa inkarnasi Power Ranger yang menurutku lebih oke dibanding Sentainya. Ya, betul. Bagaimana Riz? Season 1 MMPR, The Ranger, Kaku Ranger, siapa namanya? Oranger, Car sampai In Space. Nah, ini kan 6 season yang berkaitan kan? Benar, dan berakhir gitu. Jadi ini kan ngemasnya nggak mudah teman-teman. Sampai kemudian Lost Galaxy itu menjadi sendiri ya. Lost Galaxy itu. Karena capek. Emang harus diakhiri. Capek. Habis itu satu. Nanti kemudian setelah Wild Force ada pertemuan lagi kayak gitu sih sebenarnya. Dan siapa Riz? Tommy Oliver itu siapa? Jason David Frank. Jason David Frank itu menjadi padanan dari Power Ranger itu sendiri. The Master of Power Ranger. Gila loh nih. Mr. Power Ranger. Iya, jadi MMPR itu atau Power Rangers-nya itu melekat di top of mind kita, anak-anak terutama. Jason David Frank itu adalah wujud dari keseluruhan Power Rangers. Yang mana Super Sentai itu nggak ada. Nggak punya sinonim. Beda dengan Kamen Rider. Kamen Rider itu Hongo. Jelas sekali. Tapi Go Ranger itu bukan sinonim. Ultraman juga punya Hayata. Gitu. Jadi Jason David Frank begitu meninggal. Makanya di satu sisi Super Sentai itu punya serial yang bagus, semuanya bagus. Hampir semua Super Sentai itu punya keunikan masing-masing. Tidak seperti Power Rangers. Tapi secara ikon Power Rangers itu lebih worst dibanding Super Sentai. Kalau secara cerita mungkin Super Sentai jauh lebih superior. Ya karena Barat tuh jago untuk branding kali ya. Iya. Barat jago bikin IP. Apple tuh kan bisa aja loh kita nggak terlalu butuh barangnya, tapi kita butuh mereknya ada di kehidupan kita. Benar.
Barat emang ya. Barat emang. Ya kita tidak mengglorifikasi Barat, teman-teman. Ini khusus Power Ranger sama Super Sentai aja. Oke, itu aja teman-teman. Tapi Barat juga gini. Hey, tarifnya dong, tarif. Oke, itu aja. Udah mau 20 menit, udah 20 menit bahkan. Sampai ketemu lagi di obrolan toko satu berikutnya, teman-teman. Bye, thank you.